Ya, kemungkinan Arteria Dahlan pasti terkejut ketika Presiden Joko Widodo dalam sambutannya memakai bahasa Sunda. Wilujeng enjing kumaha damang di dieu sing kuring ngaraos kumanina. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, padahal kan kemarin Arteria Dahlan meminta maaf karena menyuruh Kejaksaan Agung untuk memecat Kejaksaan Tinggi karena dalam rapat memakai bahasa Sunda. Nah, video itu pun diposting oleh Ridwan Kamil. Apakah itu untuk menyindir dari Arteria Dahlan? Ya, kemungkinan seperti itu. Banyak netizen yang menyebut bahwa unggahan dari Ridwan Kamil menggugah Presiden Joko Widodo memakai bahasa Sunda dalam sambutannya, yaitu untuk menyindir dari Arteria Dahlan. Ngomong-ngomong soal bahasa daerah, soal bahasa Sunda, memang bahasa daerah kian lama kian terkikis. Bahkan anak kecil-kecil sekarang tidak tahu bahasa daerahnya karena sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berbicara sehari-hari. Menurut saya sih, bahasa daerah itu malah seharusnya diwajibkan. Kemungkinan kalau mayoritas di situ orang Jawa atau orang Sunda, ya kita seharusnya memakai bahasa Sunda, memakai bahasa Jawa, memakai bahasa Madura, khusus di lingkungan yang mayoritas orang Sunda, Jawa, dan sebagainya. Sehingga bahasa-bahasa tersebut bisa dilestarikan. Ya, menurut saya bahasa daerah itu sangat perlu lah. Kemungkinan untuk keesokan harinya ya bisa diwajibkan. Ya, contoh saja misal kita memimpin doa. Kemungkinan kalau mayoritas muslim, ya kita memakai doa cara agama Islam. Atau sebaliknya, ketika yang mayoritas agama Kristen, maka kita juga berdoa menurut keyakinan agama Kristen. Menurut saya kalau di situ lingkup orang Sunda, maka menurut saya tidak salah lah kalau Kejaksaan Tinggi tersebut memakai bahasa Sunda. Karena lebih dimengerti. Saya jadi penasaran ya, gimana ketika Arteria Dahlan melihat Presiden Joko Widodo menyapa orang Sunda dengan bahasa Sunda. Kemungkinan pasti terkejut dan kemungkinan keringat dingin pasti muncul. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Keringat dingin Arteria muncul ketika Jokowi bicara bahasa Sunda. Pernyataan Arteria Dahlan mengenai bahasa Sunda mengundang protes warga Sunda. Bahkan kini Arteria disebut musuh oleh orang Sunda karena dianggap menolak bahasa Sunda dalam komunikasi saat sidang komisi. Menanggapi pernyataan Arteria Dahlan yang dianggap tak suka dengan bahasa Sunda, beredar video saat Presiden Joko Widodo pidato menggunakan bahasa Sunda. Video yang diunggah oleh aktivis sosial di akun Instagram Ancel Tebob memperlihatkan saat Jokowi memberikan sambutan dalam bahasa Sunda. Dalam pidatonya, dengan nada datar tanpa logat khas Sunda, Jokowi membaca teks berbahasa Sunda. Pak Jokowi aja seneng dan bangga berbahasa Sunda. Kenapa jadi kamu sewot? Kata Uncle Tebob dalam unggahan Instagramnya pada Kamis 20 Januari 2022. Sirik, nggak mampu, bilang bos, komentarnya lagi. Dalam video pendek tersebut, Jokowi mengucapkan kalimat pembuka dengan bahasa Sunda. Wilujeng enjing, kumaha damang, di dia sing kuring, araos tumaninah, umargi wargana, someatur hade pundi, parangge kasasama, kata Jokowi pada pidato usai menerima penghargaan Bini Sepuh. Unggahan tersebut mendapat komentar netizen yang membandingkannya dengan tanggapan Arteria Dahlan mengenai bahasa Sunda. Pak Dahlan kayak iri nggak bisa ngomong Sunda, komentar Pena Riansyah. Kasih tahu sahabat kamu, ya sahabat Arteria Dahlan, suruh les bahasa Sunda, biar nggak takut. Pak Jokowi aja nggak masalah, apalagi takut sama bahasa Sunda, komentar Restu. Coba atuh, Bapak Arteria Dahlan lihat video ini, berani nggak suruh pecat Presiden Joko Widodo yang pakai bahasa Sunda, auto kejang, komentar Diulek. Diketahui sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP Arteria Dahlan mengkritik seorang kepala Kejati yang bicara dengan bahasa Sunda dalam rapat. Arteria pun meminta Jaksa Agung memecat Kejati yang menggunakan bahasa Sunda tersebut karena dikhawatirkan membingungkan peserta rapat.
Arteria menyatakan itu dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Jaksa Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin 17 Januari 2022. Ada Kejati dalam rapat, dalam raker ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu, kata Arteria Dahlan. Menurut Arteria, seharusnya dalam rapat menggunakan bahasa Indonesia, karena seorang Kejati itu adalah masyarakat Indonesia. Ia pun meminta Jaksa Agung untuk menindak tegas Kejati tersebut. Kendati demikian, Arteria tidak menyebutkan nama Kejati yang dimaksud. Kita ini Indonesia Pak, orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda. Entar orang takut ngomong apa? Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ungkap Arteria. Diketahui beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo terlihat sempat menggunakan bahasa daerah Sunda dalam sambutannya di sebuah acara forum resmi. Terlihat dari sebuah video yang diposting di akun Facebook pribadi milik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam postingan tersebut, terlihat dan terdengar Presiden Joko Widodo menggunakan pepatah dua patah kata bahasa daerah Sunda. Wilujeng enjing, kuma damang, selamat pagi, apa kabar? Ujar Presiden Jokowi dalam video yang diposting tersebut dan terlihat disambut meriah para hadirin dalam acara tersebut. Presiden Jokowi terlihat melanjutkan bahasa Sunda dalam sambutannya dengan berkata, Dide singkuring, Ara Suraningrat. Di sini saya merasa bahagia, ujarnya sambil disambut tawa para hadirin. Video tersebut kemudian disambung dengan sambutan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sambutannya yang juga sedikit berbahasa Sunda, disambung dengan bahasa Inggris saat ada kunjungan perwakilan dari Kedutaan Besar Afrika di Gedung Asia Afrika di Bandung. Welcome to Bandung. The capital of Asia and Africa has a nice and lonely day, hatur nuhun, ujar Ridwan Kamil dalam sambutannya yang kemudian disambut dengan tepuk tangan para hadirin. Postingan potongan video tersebut sengaja diupload oleh Ridwan Kamil yang diduga untuk menyindir anggota DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan yang tidak terima Kejati menggunakan bahasa Sunda dalam sambutannya. Caption postingan Ridwan Kamil bertuliskan, Bang Arteria Dahlan yang terhormat izin bertanya, kenapa pidato di forum resmi ini ujuk-ujuk alias tiba-tiba abang juga menggunakan idiom bahasa Sunda, yaitu ujuk-ujuk, katanya nggak boleh. Pak Presiden Joko Widodo juga dulu bilang, Bung Karno kadang berbahasa daerah secukupnya dalam berkomunikasi kepada khalayak. Bahkan saya juga dulu diizinkan menggunakan idiom hatur nuhun di depan forum kepala negara di peringatan KAA 2015, ucapnya dalam caption tersebut. Sebelumnya, sikap Arteria Dahlan sendiri terjadi saat Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja bersama Kejagung pada Senin kemarin. Jaksa Agung ST Burhanuddin juga hadir dalam rapat tersebut. Awalnya, Arteria meminta agar jajaran Kejaksaan Agung bersikap profesional dalam bekerja. Saya minta betul, kita profesional. Saya sama Pak JA, Jaksa Agung, ini luar biasa sayangnya. Pak, ujar Arteria saat rapat kerja. Arteria lantas menyinggung seorang kepala kejaksaan tinggi yang menggunakan bahasa Sunda ketika rapat kerja. Arteria meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memecat Kejati tersebut. Ada kritik sedikit Pak. Ada Kejati yang dalam rapat dan dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu, ujarnya. Arteria menyayangkan sikap Kejati yang menggunakan bahasa Sunda saat rapat. Menurutnya, seharusnya Kejati itu menggunakan bahasa Indonesia. Kita ini Indonesia Pak, jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, nanti orang takut ngomong apa dan sebagainya. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ujarnya. Arteria Dahlan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat atas permintaannya yang berujung kontroversi saat raker Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung. Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda, atas pernyataan saya beberapa waktu lalu, kata Arteria usai memberikan klarifikasi kepada DPP partai di kantor DPP PDIP Menteng pada Kamis 20 Januari 2022. Diketahui DPD PDI Perjuangan Jawa Barat meminta kepada DPP PDI Perjuangan agar memecat Dahlan Arteria Dahlan sebagai kader PDIP Perjuangan buntut pernyataannya yang mempermasalahkan bahasa Sunda.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan permintaan tersebut telah dilayangkan ke DPP PDIP melalui surat permohonan pemberian sanksi. Menurut dia, PDI Perjuangan meminta DPP memberi sanksi terberat kepada Arteria. Tadi rekomendasi sanksi yang paling berat. Sanksi ada beberapa dari jumlah teguran, peringatan sampai dengan pemecatan, kata Ono di Bandung, Jawa Barat pada Kamis. Meski begitu, menurut dia, pemecatan itu merupakan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat. Permintaan pemecatan itu, kata dia, dilakukan sebagai peringatan keras bagi anggota Komisi 3 DPR RI dan fraksi PDI Perjuangan tersebut.